jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi ini adalah Pendeta Yan Ronald Lumano. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Habiskan ibadah kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nats pembimbing dalam Kisah Para Rasul pasal 28 pada ayatnya yang ke-28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Sang Pencipta alam
rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Dengarlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan dalam Roma pasal 10 pada ayatnya yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Amsal pasal 15 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9.
Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami, kalau nafas kehidupan masih kami boleh hirup, sehingga pada hari Minggu ini, walau kami harus beribadah di rumah, tetapi kami mengucap syukur. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon karuniakan bagi kami Roh-Mu, Roh Kristus, yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan, sehingga dengan baik kami dapat menyatakan di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma.
Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu yang berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman Tuhan yang sampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dalam terang judul sebagaimana ada dalam lembaran tata ibadah kita, Gereja Pejuang Kebenaran, tanda tanya, kita mencoba memahami Kisah Para Rasul pasal 28 pada ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara-saudara, beberapa minggu ini kalau kita mengikuti pemberitaan berbagai
macam media, kita disibukkan dengan seseorang yang inisialnya JC atau ejaan lamanya JT. Kenapa? Dia sudah divonis 11 tahun yang lalu untuk masuk dalam masa kurungan selama 2 tahun. Tetapi sebagaimana kita tahu, dia tidak menjalankan vonis itu, hanya kemana-mana. Saya bukan pengamat hukum, saya bukan pengamat ekonomi. Yang saya ingin katakan adalah sejak beberapa hari yang lalu, kebebasannya sudah terbatas. Karena dia sudah berada di lembaga pemasyarakatan, bilik kecil. Kita bisa bayangkan apa yang dia gumuli saat ini. Biasanya bebas kemana-mana, bahkan dengan pesawat pribadi. Kemudian tempat tinggalnya apartemen ataupun hotel yang sangat mewah. Kendaraan yang dipakai juga sangat mewah, dilayani oleh orang-orang. Tetapi semua itu sejak beberapa hari yang lalu hilang. Karena dia telah ada dalam lembaga pemasyarakatan. Soalnya yang menarik, saudara-saudara, apakah dia akan berkata dengan benar kalau betul uang yang dia ambil itu berapa? Kalau betul dia memberikan kepada petugas-petugas atau siapa saja, atau kemanakan uang yang dia dapatkan selama ini. Artinya saudara-saudara, masihkah dia dapat berkata dengan benar, dengan tepat, dengan baik? Saudara-saudara, pembacaan kita bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai yang ke-29 bercerita tentang sosok seorang pelayan, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bersama, dia pertama-tama orang yang sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Karena itu dalam pemahamannya yang ada dan dia terbentuk dengan itu, dia seringkali menangkap, mengejar, memenjarakan, menganiaya orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kemudian dalam semangat dia melakukan tugas itu dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus dalam tanda petik menangkap dia. Sehingga sejak saat itu dia berbalik 180 derajat menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita Yesus Mesias. Yesus ada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pemberitaannya disampaikan kepada siapa saja, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Khususnya di kalangan Yahudi, dirasa pemberitaannya itu sudah mengganggu komunitas Yahudi.
Karena itu kemudian petinggi-petinggi Yahudi melaporkan Rasul Paulus ini ke penguasa Romawi pada waktu itu. Dan kalau kita mengikuti pembacaan kita bersama, diceritakan di sana bagaimana kemudian dia sudah diperiksa, tetapi tidak didapatkan suatu kesalahan apapun dari apa yang dia kerjakan dan lakukan. Karena itu penguasa Romawi ingin membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi, penguasa-penguasa Yahudi tidak menginginkan supaya dia dibebaskan. Karena itu kemudian dia naik banding ke kaisar untuk diadili di Roma. Nah, pembacaan kita bersama dalam rangka itu. Dia sudah ditangkap dan dia ingin pembelaan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di pengadilan di Roma. Bagian pembacaan kita bersama bercerita bagaimana Paulus tiba di Roma, kemudian berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Entah betul atau pura-pura mereka katakan, mereka tidak pernah mendengar kasus apa, cerita apa tentang Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus kemudian katakan, baik, mari kita ketemu dan mari saya akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuduhan, apa yang menyebabkan saya harus dibelenggu. Dan ibu bapak saudara-saudara, Rasul Paulus meyakinkan bagaimana dia tidak ingin menjelekkan akan orang-orang Yahudi. Di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Tetapi yang menarik adalah di dalam status dia sebagai tahanan, ketika diminta dalam tanda petik pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, maka semata-mata yang dia kerjakan, dia lakukan adalah apa yang sudah membuat hidupnya berbalik 180 derajat, yaitu perbuatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Atau pada ayatnya yang ke-23 dikatakan tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Jadi Rasul Paulus berbicara tentang kerajaan Allah atau isi kitab suci pada waktu itu. Dengan kata lain, dalam keadaan apapun dimanapun, ketika dia bebas, ketika dia ada dalam tekanan, ketika dia diadili, ketika dia bertukar pendapat, maka dia mau berbicara tentang semata-mata kebenaran di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah yang dia temukan, itulah yang dia dapatkan. Jadi situasi apapun tidak mungkin menekan dia untuk tidak berbicara tentang kebenaran. Situasi apapun yang dia alami, dia hadapi, dia mau berbicara tentang kebenaran atau kerajaan Allah atau hukum Musa atau kitab para nabi yang merupakan diyakini firman Allah pada masa itu. Itu saja yang ada di benak Rasul Paulus. Dan dia mau menempuh apapun, resiko apapun, dia mau berbicara tentang kebenaran. Nah, saudara-saudara, itulah gumul kita pada saat ini. Kita bukan orang-orang yang
terbelenggu. Kita adalah orang-orang yang bebas merdeka di dalam Kristus, ataupun sebagai bangsa dan negara. Kita akan mengingat rayakan hari kemerdekaan. Persoalannya adalah apakah kita dalam terang judul Gereja Pejuang Kebenaran, kita adalah gereja senantiasa mau berbicara tentang kebenaran. Mulai dari lingkungan kecil kita, keluarga kita mau berbicara semata-mata tentang kebenaran. Itulah berita Injil, itulah isi kitab suci. Dalam lingkungan jemaat atau gereja, apakah kita mau membagikan, meneruskan kebenaran, isi kitab suci, berita Injil itu di dalam lingkup berbangsa dan bernegara? Ketika kita ada di mana saja dalam berbagai lembaga-lembaga, apakah kita mau berbicara tentang kebenaran? Isi kitab suci yang menginspirasi kita, yang kita baca, kita gumuli menjadi bagian kita. Dan karena itu mendorong kita untuk menghadirkan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sangat merindukan tadi saya katakan JC atau JT itu. Berani berbicara tentang kebenaran. Buka saja semua uang-uang kemana dia pakai, dia gunakan, dia berikan itu. Demikian juga dalam kekinian kita, dalam mengisi kemerdekaan ini. Mari kita bicara tentang kebenaran. Dalam gereja itu jangan ada bohong-bohong. Jangan ada ketidakbenaran. Jangan ada persekongkolan. Mari kita bicara tentang kebenaran. Kita belajar dari Rasul Paulus. Dalam tekanan yang berat sekalipun, dia tidak bicara bagaimana menyelamatkan dirinya. Dia tidak bicara bagaimana kesenangan dirinya. Dia bicara tentang bagaimana kebenaran Allah. Isi kitab suci itu mau disampaikan, mau diberitakan. Karena itu mudah-mudahan kita terinspirasi oleh Rasul Paulus ini untuk di mana saja kita berada, kita mau bicara tentang kebenaran. Atau dalam terang judul, kita memperjuangkan akan kebenaran. Sehingga Tuhan dimuliakan dan kita mendapatkan sejahtera. Tuhan berkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasulik. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Kiranya kami boleh diinspirasi oleh Rasul Paulus di dalam keadaan apapun, terbelenggu sekalipun, dia mau berbicara tentang kebenaran. Dia mau berbicara tentang isi kitab suci. Dia mau berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mau berbicara tentang kerajaan Allah. Kiranya kami orang percaya masa kini diinspirasi oleh firman-Mu bercerita tentang Kristus adalah Tuhan, maka terpanggil kami juga untuk menyatakan kebenaran melalui keluarga kami, kehadiran kami dalam gereja berjemaat, dan ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat, semata-mata kebenaran dan kebenaran yang kami perkatakan, lakukan, perbuat, ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami syafaatkan pemerintah, bangsa, dan negara kami. Khususnya berjuang menghadapi COVID. Khususnya berjuang untuk mempertahankan bahkan memulihkan ekonomi negara bangsa kami, ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami doakan gereja-gereja, bahkan GPIB, demikian juga dengan Majelis Sinode, GPIB yang hadir di kota dan di desa. Biarlah juga semata-mata menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kami berdoa untuk masyarakat banyak yang menderita, janda duda, yatim piatu dan lansia, ya Tuhan. Kiranya ada saja yang mau peduli, paling tidak juga kami ketika kami jumpa atau bersama-sama dengan mereka. Kami mau menjadi alat-alat dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kekasih. Kami berdoa untuk gereja jemaat-Mu, Surya Kasih di tempat ini, ya Tuhan. Pendeta yang ada dengan keluarga, dengan rekan-rekan pendeta, penatua dan diakan, dan komisi-komisi yang ada, atau pelkat, ya Tuhan. Di tengah masa pandemi ini tetapi pelayanan
disesuaikan dengan kondisi tetap akan jalan terus berjalan. Kami doakan ya Tuhan, kebutuhan-kebutuhan kami doakan, tetapi kami jemaat juga bertanggung jawab bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kuat kami, sehat kami, usaha kami, pekerjaan kami. Kami menikmati ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan dan berbagai sukacita kegembiraan yang lain ya Bapa. Biarlah kami mengingat apa yang kami alami, nikmati, rasakan, syukuri adalah karena Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami. Dan kami tahu juga bagaimana mengembalikannya untuk Tuhan. Tetapi bersamalah dengan kami jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, yang usaha kami mengalami kemunduran. Kami sakit dalam pemulihan, dalam perawatan ya Bapa. Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan keluarga kami. Bagaimana kami membiayainya ya Tuhan. Berikanlah jalan-jalan keluar ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, ketika kami atau keluarga kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga Mario Tambahani, keluarga Ronald Siahaan, keluarga Hartono Pelealu, keluarga Nyonya Legiawati Wawiling, keluarga Aryo Dehan, keluarga Nelson Situmeang, keluarga Yakobus Mainase, keluarga Gustaf Akai, keluarga Budi Paramono, keluarga Pamuji Kusman, keluarga Jerry Lasut, keluarga Jimmy Umboh. Tuhan tahu keberadaan mereka, apa yang mereka syukuri dan mereka gumuli. Karena itu Tuhan juga mau mendengarkan dan memperasakan kuasa kehadiran Tuhan bagi mereka. Terima kasih juga untuk anak-anak muda yang ambil bagian dalam pelayanan melalui tim multimedia. Tuhan berkati masa muda mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka, juga ketika mereka ada di tengah-tengah keluarga. Inilah doa, inilah syafaat, inilah permohonan-permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Oleh karena kasih dan anugerahnya di hari Minggu pagi hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Minggu secara online via YouTube GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta yang telah dilayani oleh Pak Pendeta Jan Jona Lumanau. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat minggu sepekan mendatang. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, persiapan presbiter dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 19.30 tempat di Gereja GPIB Surya Kasih. Untuk materi persiapan Minggu 23 Agustus 2020 dan Minggu 30 Agustus 2020 secara online. Dimohon kehadiran seluruh presbiter untuk hadir di dalam persiapan tersebut. Yang berikutnya, sehubungan dengan ibadah hari ulang tahun Republik Indonesia yang setiap tahun kita lakukan bersama, dan untuk tahun ini kita tidak dapat melakukannya. Demikian untuk disampaikan kepada jemaat sekalian. Yang berikutnya, pemberitahuan disampaikan kepada jemaat sekalian, apabila dalam minggu berjalan ini timbul keadaan yang mendesak akibat daripada COVID-19 di wilayah Pondok Kopi dan sekitarnya, maka ibadah tatap muka dapat ditiadakan dan akan diumumkan secara resmi melalui koordinator sektor masing-masing atau melalui warta jemaat. Yang berikutnya, warta ulang tahun.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 16 sampai 22 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, bagi warga jemaat yang ingin menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, bahkan persembahan lainnya, maka disiapkan kotak persembahan yang tersedia di depan kantor gereja GPIB Surya Kasih setiap jam kerja. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan secara transfer, dapat dikirim melalui rekening pelayanan BRI cabang Jatinegara, nomor rekening 01210022323001 atau ada di dalam warta jemaat Bapak Ibu sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kebenaran kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita teruskan kebenaran itu di dalam kehidupan nyata kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat